Nah, ini baru saya suka. Rizik Syihab mulai turun gunung. Dia ceramah berapi-api. Cuma, ya syukur alhamdulillah, dia tidak mewajibkan untuk memilih Anies dan Caimin. Tapi, satu yang saya tunggu, gayanya. Oke lah, ada calon yang lain yang didukung oleh kekuatan besar, uang besar. Kalian takut? Masa bodoh. Nah, gaya itunya tuh yang kita tunggu. Saya pengen tertawa kalau kemudian lihat Kang Rizik ini selalu menyumbangkan kebahagiaan, itu sedekah. Coba kita dengarkan sama-sama. Anies itu pasti menang. Lawan Anies itu sekarang kecurangan. Dan kita sudah punya pengalaman di DKI Jakarta dulu melawan kecurangan. Ahok hancur, lengser, longsor, setelah itu bahkan dipenjara. Setelah itu bahkan diceraikan oleh istrinya. Coba kita dengarkan sama-sama ya. Memutuskan, menetapkan, satu, merekomendasikan Dr. Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029 untuk didukung dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Takbir, takbir, takbir. Dua, mengikat seluruh peserta Ijtima Ulama dan tokoh nasional 2023 untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024-2029 yang direkomendasikan melalui surat keputusan ini, dan mensosialisasikan keputusan ijtima ini kepada seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia setelah ditandatanganinya Fakta Integritas hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Dan alhamdulillah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menandatangani Fakta Integritas dengan Ijtima Ulama, saudara. Takbir, takbir. Saya mau tanya sekarang semuanya, siap ikut ulama? Siap dukung putusan hasil Ijtima Ulama? Takbir, takbir. Shallu ala Nabi. Siapa pasangan yang kita pilih? Jawab yang kompak, siapa pasangan yang kita pilih? Jawab yang kompak, siapa pasangan yang kita pilih? Siap memperjuangkan? Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak masyarakat kita, ajak saudara menangkan capresnya dan menangkan juga calegnya mendukung capresnya. Setuju? Takbir. Saudara, Amin akan menang, insya Allah. Musuh Amin saat ini adalah kecurangan. Nggak ada musuh yang lain ya kawan. Nah, adalah kecurangan. Nah karena itu kalau anda ingin Amin menang, nah, makanya dari tadi saya ajak, ayo kita lawan kecurangan. Nggak usah takut kalau ada calon lain didukung saudara oleh kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan segala-gala yang mereka miliki. Nggak usah takut. Kita punya pengalaman di Jakarta. Di Jakarta kalau waktu kita lawan Ahok, kita punya apa sih? Ingat waktu di Jakarta pilkada, Ahok didukung presiden, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung semua media TV mainstream saudara, didukung oleh partai-partai besar, didukung oleh konglomerat Taipan, didukung oleh 9 naga, didukung oleh lembaga-lembaga survei saudara. Semua lembaga survei mengatakan Ahok akan menang 1 kali putaran, dia akan mendapatkan 70% suara. Dari mana sih kita bisa menang saat itu saudara? Kita duit nggak punya, jabatan nggak punya saudara, partai juga kita nggak punya saudara. Yang dukung Anies ketika itu hanya partai-partai saudara yang suaranya sebetulnya tidak sebesar partai-partai yang dukung Ahok saudara. Wah, Ahok didukung oleh kekuatan luar negeri saudara. Di atas kertas Ahok menang, tapi apa yang terjadi setelah itu? Ternyata kehendak Allah lain. Walaupun Ahok didukung presiden, didukung menteri-menteri, didukung TNI, didukung Polri, didukung aparatur negara, didukung oleh media mainstream, didukung televisi, didukung wartawan, didukung konglomerat, didukung 9 naga, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghadaki Ahok lengser dan longsor, umat Islam yang diberikan kemenangan saudara. Betul? Takbir.
dulu curang, saudara. Siapa bilang mereka tidak curang? Mereka lakukan kecurangan di mana-mana. Tapi karena kita bersatu, kita ikhlas, kita berjuang bersama, akhirnya saudara, berhala yang satu ini yang dipuja-puji oleh kelompok-kelompok tertentu kalah, lengser, longsor, udah kalah, masuk penjara lagi, saudara. Alhamdulillah. Udah masuk penjara, ditinggal sama bininya. Alhamdulillah. Fakta, saya mau tanya, itu pertolongan siapa? Jawab yang keempat, pertolongan siapa? Saya bukan ingin membuka luka lama, hanya menjadi pengingat kita. Jangan takut lihat kebesaran musuh, jangan. Wah, Habib bagaimana menang? Musuh besar nih, duitnya banyak, ekonominya kuat, didukung ini. Masa bodoh. Yang penting kita kompak, setuju tidak? Oke, cukup lah ya untuk hiburan. Kang Rizik itu fungsinya di Indonesia bagi saya bukan hanya sebagai seorang ulama yang karismatik, tetapi juga sebagai seorang ulama yang memberikan hiburan, khususnya bagi saya. Gaya-gayanya itu loh, aduh, itu di endingnya itu yang masa bodoh. Khas banget itu kan. Tapi jujur di Pilpres kali ini Kang Rizik agak soft. Dia tidak menampilkan sosok yang garang. Cuma mungkin menyetel anak buahnya lah ya. Misal di Jawa Barat, ulama-ulama FPI mengeluarkan fatwa wajib memilih Anies dan Caimin ya. Kemudian Bahar yang kata-katanya sangat kasar, siap perang. Nah itu mungkin yang kemudian di setel. Riziknya enggak mengeluarkan fatwa macam-macam, bahkan dia cenderung kepada umatnya, silakan aja, kalau nggak suka pilih yang lain, nggak apa-apa. Nah, beda kan dengan dulu-dulu tuh 2014 dan 2019. Mungkin dia berkaca terhadap peristiwa masa lalu yang ketika dia garang luar biasa, brutal luar biasa di dalam ucapan dan fatwa, itu menjauhkan umat dari dirinya, meyakinkan umat untuk tidak memilihnya karena menggunakan agama untuk kemudian tangganya menuju kekuasaan. Tapi tetap Pilkada DKI yang menggunakan politik identitas dia bangga-banggakan, karena hanya itu yang bisa dijadikan contoh untuk versi yang sekarang Pilpres. Dia kemudian menang dengan posisi yang tidak jauh beda. Cuma porsinya beda. Itu pilkada loh, ini pilpres. Sementara biasanya yang didukung oleh Kang Rizik di urusan pilpres kalah. Tapi mereka pakai contoh pilkada karena nggak ada contoh yang lain. Hanya itu. Kemenangan yang mereka raih dengan jalan yang mereka punya. Itu makanya dijadikan contoh. Survei-survei misal dan lain sebagainya didukung oleh kekuatan besar, didukung oleh presiden dan lain sebagainya. Begitupun sama sekarang kan itu diasosiasikan kepada Prabowo Subianto yang mendapatkan dukungan yang luar biasa di dalam banyak hal, termasuk pemerintahan saat ini. Kan itu menteri-menterinya kan banyak juga yang dukung Prabowo Subianto. Hanya itu yang bisa dijadikan contoh. Dulu tidak punya kekuasaan, tidak punya apa-apa, kita menang. Nah sekarang, tapi sekarang udah beda, posisinya beda. Dan sekarang di kabinet pemerintahan Jokowi masih ada tuh, dari Nasdem masih ada, dari PKB masih ada. Tapi ya wis lah, hiburan rakyat. Bener-bener saya menikmati banget pilpres kali ini. Tidak semenyeramkan yang dulu-dulu. Dulu kan sangat menyeramkan. Sangat menyeramkan. Sangat menyeramkan. Sekarang mah enggak sepatal, semenyeramkan yang dulu. Karena sedikit orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik ada, dan kita kantor sama-sama, tapi nggak banyak, ada tapi nggak banyak. Teruslah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas kita menikmati ceramah Kang Rizik Syihab. Dan siap-siap kalah Habib. Dan satu lagi, jangan gitu dong. Masa kalau Anies kalah itu berarti curang, kalau Anies menang berarti pilpresnya nggak curang. Itu dari mana itu patokannya?
berarti curang dan tidaknya tergantung Anies. Anies menang berarti nggak curang, Anies kalah berarti curang. Ini sangat nggak logik sekali. Nggak logik dong. Masa patokannya hanya itu, Anies menang berarti nggak curang, Anies kalah berarti curang. Argumentasi kecurangan sudah mereka siapkan di dalam menghadapi kekalahan nanti. Hati-hati ya, mudah-mudahan nggak rusuh. Protes nggak apa-apa protes, kecewa nggak apa-apa kecewa, tapi jangan rusuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.